Di video kali ini kita akan membahas tentang solusi dari sistem persamaan linear. Solusi dari sistem persamaan linear itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Saya misalkan memiliki satu grafik ya, yang mana grafik ini memiliki dua garis linear, garis lurus, yang dimana garis lurus ini mewakili persamaan linear ya. Jadi ada dua persamaan linear yang digambarkan pada grafik seperti ini. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa dua garis lurus ini saling berpotongan di satu titik. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa kedua persamaan linear ini itu memiliki tepat satu solusi. Kemudian grafik yang selanjutnya, kita memiliki beberapa solusi. Dalam hal ini saya misalkan kita memiliki dua grafik, dua garis lurus yang mewakili ada dua persamaan linear yang saling sejajar. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika dua garis yang saling sejajar itu menandakan bahwa tidak akan ada pertemuan atau perpotongan pada kedua garis ini, sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua garis lurus ini tidak memiliki perpotongan atau dalam hal ini tidak memiliki solusi. Berarti persamaan linear atau dua persamaan linear yang saling sejajar itu tidak akan memiliki solusi. Kemudian grafik yang selanjutnya, kita memiliki beberapa persamaan. Tetapi persamaan-persamaan tersebut ketika kita gambarkan dalam satu grafik ternyata hanya menghasilkan satu garis lurus. Padahal di sini mewakili banyak persamaan. Nah, ketika banyak persamaan ini menggambarkan hanya pada satu garis lurus, berarti menandakan bahwa di situ adalah perpotongan di tiap-tiap titiknya ya. Jadi ada perpotongan di tiap-tiap titiknya yang menandakan bahwa dia memiliki banyak solusi. Nah, kita mungkin masih mengingat ya adanya metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan juga metode grafik. Salah satunya yang baru kita lakukan itu adalah cara untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa saya katakan dua variabel tadi? Karena kita mengambil gambarnya hanya dua garis saja ya, gitu. Nah, bagaimana dengan solusi persamaan linear lebih dari dua variabel? Misalnya kita memiliki persamaan seperti ini ya, kemudian variabelnya itu lebih dari dua. Ini misalnya sampai xn, itu sampai pada variabel yang ke n ya, ditandainya dengan xn. Maka kembali lagi pada bentuk matriks yang diperbesar yang pernah kita bahas sebelumnya, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, jadi A11, A12 sampai A1N, kemudian B1 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear lebih dari dua variabel ini? Ini dapat kita lakukan dengan melakukan 3 operasi yang dapat dilakukan sesuai pada matriks yang kita sudah dapatkan sebelumnya ya, matriks diperbesar.
3 operasi yang dapat kita lakukan itu antara lain yang pertama mempertukarkan dua baris, yang kedua mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta yang tak nol, dan yang ketiga mengganti suatu baris dengan cara menjumlahkan baris tersebut, ya, yang dimaksud di sini yang akan diganti dengan kelipatan baris lainnya. Nah, operasi-operasi ini kita kenal dengan operasi baris elementer atau biasa kita singkat dengan OBE. Nah, sebagai contoh ya, kita coba misalkan kita punya 3 persamaan. Nah, ketiga persamaan ini mengandung 3 variabel yang sama, yaitu X, Y, dan Z. Maka, untuk merubahnya ke dalam bentuk matriks diperbesar, itu akan kita dapatkan seperti ini. 2, 4, minus 3, 1. 1, 1, 2, 9, kemudian 3, 6, minus 5, dan 0. Nah, dari matriks diperbesar itu, ya, ini bisa kita lakukan suatu operasi. Nah, operasi yang pertama yang ingin kita lakukan adalah mengganti baris yang pertama dengan baris yang kedua. Jadi, baris pertama menjadi baris kedua, dan baris kedua menjadi baris pertama. Sehingga, matriks kita sekarang menjadi 1129 yang awalnya baris kedua, ini menjadi baris yang pertama. Kemudian, 24 minus 3, 1 yang tadinya baris pertama menjadi baris yang kedua. Baris ketiga ini tetap karena kita tidak lakukan operasi apapun, ya. Kemudian dari matriks yang terakhir kita peroleh, itu kita lakukan lagi operasi selanjutnya. Di sini saya mau merubah baris yang kedua. Baris yang kedua ini saya mau jumlahkan dengan minus 2 B1, ya. Jadi saya kalikan dulu B1-nya dengan minus 2, kemudian saya jumlahkan dengan baris kedua. Kemudian, operasi yang kedua yang saya lakukan itu adalah ingin mengganti baris yang ketiga dengan cara baris ketiga ditambah dengan minus 3 baris pertama. Sehingga hasil matriks yang kita peroleh yaitu baris pertama, karena kita tidak melakukan apa-apa, ya, kita tidak memperlakukan operasi apapun terhadap baris pertama, berarti baris pertama tetap, ya, 1129 tetap menjadi 1129. Kemudian baris yang kedua ditambah dengan minus 2 baris pertama. Jadi 2 ditambah minus 2 kali 1 berarti 2 tambah minus 2, hasilnya 0. 4 ditambah minus 2 kali 1 berarti 4 ditambah minus 2 berarti 2. Minus 3 ditambah minus 2 kali 2 berarti minus 3 ditambah minus 4, hasilnya minus 7. 1 ditambah minus 2 kali 9 berarti 1 ditambah minus 18, hasilnya minus 17. Untuk baris yang ketiga kita jumlahkan dengan minus 3 kali baris yang pertama. Berarti 3 ditambah minus 3 kali 1. Berarti 3 tambah minus 3 sama dengan 0. 6 tambah minus 3 kali 1 berarti 6 ditambah minus 3, hasilnya 3. Minus 5 ditambah minus 3 kali 2 berarti minus 5 ditambah minus 6, hasilnya minus 11. 0 ditambah minus 3 kali 9 berarti 0 ditambah minus 27, hasilnya minus
27. Pada matriks terakhir ini, kita berlakukan lagi operasi berikutnya, yaitu mengalihkan baris yang kedua dengan konstanta 1/2. Ya, jadi kita tidak melakukan apa-apa untuk baris pertama dan baris yang ketiga, sehingga matriks yang kita dapatkan adalah baris yang pertama tetap 1, 1, 2, 9, dan baris yang ketiga juga tetap 0, 3, min 11, min 27. Yang berubah adalah baris yang kedua, karena kita mengalihkan dengan 1/2, berarti 0 kali 1/2, 0, 2 kali 1/2, 1, min 7 kali 1/2, min 7/2, dan min 17 kali 1/2 sama dengan min 17/2. Untuk operasi selanjutnya, kita melakukan perubahan pada baris yang ketiga, di mana perubahannya adalah kita mengalihkan minus 2 dari hasil baris yang ketiga ditambah minus 3 dari baris yang kedua. Hasilnya kita dapatkan seperti ini, di mana baris yang pertama dan baris yang kedua tetap, ya, karena kita tidak melakukan operasi apapun, berarti 1129, 01, min 7/2, min 17/2. Nah, yang berubah adalah yang di baris ketiga, karena kita melakukan operasi. Baris yang ketiga yaitu minus 2 dikali baris yang ketiga ditambah minus baris yang kedua. Berarti 0 ditambah minus 3 kali 0, 0, dikali 2, 0, hasilnya 0. 3 ditambah minus 3 kali 1 minus 3, berarti 3 tambah minus 3, 0, 0 kali min 2, 0. Min 11 ditambah min 3 kali min 7/2, berarti plus, ya. Berarti min 11 ditambah 21/2 sama dengan 21/2. Kalau kita rubah min 11-nya menjadi penyebut 2, berarti min 22. Berarti min 22/2 ditambah 21/2, hasilnya 1/2. Nah, 1/2 minus 1/2, minus 1/2 dikali minus 2, hasilnya 1. Kemudian minus 27 ditambah dengan min 3 kali minus 17/2, berarti positif, kemudian dikalikan dengan minus 2, hasilnya adalah 3. Nah, untuk matriks diperbesar yang terakhir ini, kita lakukan lagi operasi. Operasinya adalah merubah B1 atau merubah baris yang pertama, ya, dengan cara menjumlahkan dengan inverse B2. Hasilnya adalah seperti matriks berikut, ya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan lagi operasi dengan merubah baris pertama dan baris yang kedua. Baris yang kedua operasinya seperti ini, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Dari matriks yang terakhir yang kita peroleh ini, itu menunjukkan bahwa X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, seperti itulah solusi dari sistem persamaan linear. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.